Berarti dua-duanya ya Pak ya. Sewa alat kan juga termasuk penghasilan luar usaha Pak. Berarti nggak dimasukin kan? Sewa alat luar usaha. Kok bisa? Ini usahanya apa ya? Usahanya dagang cemilan Pak. Hah? Dagangan cemilan ya. Iya Pak. Tapi kalau dagang cemilan, iya sih. Dua-duanya enggak ya. Berarti penghasilan usaha lainnya bisa jadi di situ. Terus sama bukput bendahara masuk kan Pak? Bendahara itu atas apa? Anu Pak, dua-dua Pak. Dua-dua impor. Bukan Pak, dua-dua bendahara Pak. Bendahara. Berarti dia Kan ada jualan ke bendaharawan. ya tadi kan ada transaksi bendahara 200 juta Pak. Itu kan ada dua-dua Pak. Transaksinya apa? Jual apa itu Pak? Bentar Pak. Coba. Iya. Penjualan barang dagangan untuk tidak berada. Pada benaran Pemda DKI 200 juta. Itu misalnya kan ada yang belum melalui ke PTA. Nah ini kan penjualannya memang barang dagangan, jadi nggak masalah yang kalau yang ini, yang dua-duanya ya. Benar nggak Mulu? Jadi bisa kita bikin tadi, masukin semua kayak tadi, ya. Termasuk juga pemotongan kepada pemotongan yang pasal 23 pasal 23 atas dividen tadi. Hanya saja nanti pada saat di akhir itu kita kurangin. Jadi yang di arus piutang itu kan bisa di atas ya. Artinya nanti yang hasil yang di bawah itu, coba arus piutang. Hasil yang di bawah itu, yang paling bawah itu, kalau misalnya kita masukin tuh, artinya anggaplah kita nggak mengkoreksi dulu yang penghasilan dari dividen itu, yang hasil 15.601 ini kita mesti kurangin dulu sama penghasilan dari dividen tadi. Tapi berdasarkan full ya, jumlah full. Karena nanti itu akan kita pindahin ke pos penghasilan dari usaha lainnya. Gitu. Penghasilan dari luar usaha, sorry. Tapi kalau misalnya nggak masukin nggak apa-apa kan? Berarti nggak usah dikurangin gitu. Kalau nggak masuk, nggak usah dikurangin. Iya maksudnya nggak bukti potongnya, berarti bukti potong 2/3-nya nggak usah, berarti di bawah nggak usah dikurangin gitu. Atau gimana? Kasnya kan kita harus kurangin juga. Benar nggak? Dari kas-kas yang terkumpul itu di atas itu, termasuk di dalamnya kas yang didapat dari dividen juga kan? Oh iya. Nah, iya, itu pasti nyambung. Kecuali dinyatain dividennya itu dalam bentuk, ya kalaupun uang kas juga kan dicatat di kas, dicatat di penerimaan. Jadi ini sebenarnya tergantung kita. Kalau kita tetap maksain masukin itu, ya kita di bawah lah, karena kan istilahnya itu dilaporkan di penghasilan usaha lainnya kan. Jadi misalnya penghasilan bruto menurut pemeriksa segini, tapi kita kurangin dulu lah kalau mau dibandingin sama peredaran usaha yang dilaporkan wajib pajak di SPT, karena itu udah dilaporkan wajib pajak di penghasilan di luar usaha gitu. Penghasilan di luar usahanya apa aja ya tadi saya lupa lagi. Nah, 90 juta tuh malah ya kan. Sewa bangunan, sewa alat, dividen, jasa giro. Nah, jasa giro tadi udah dikurangin belum? Coba di atas. Belum kan? Bener nggak?
logika saya. Mas Eh, Malikul atau di Muluk? soal itu di tulisannya itu penerimaan dari pelunasan piutang usaha aja Pak. Yang 16, 90, 90, 10 itu cuma penerimaan dari pelunasan piutang usaha. Dari Sudah piutang spesifik. usaha. Iya, spesifik itu di salah. Oh, ya berarti kita nggak mau usah masukin lagi bukti potongnya. Oh iya. Iya kan? Oke lah. Kecuali emang nggak spesifik kayak tadi ya. Berarti bukti potongnya hanya yang berhubungan sama usaha. Berarti yang pasal 22 tadi ya. Benar nggak? Bendaharawan ya. Ya itu tadi 250. Penjualan di atas dilakukan kepada bendaharawan sebesar 200 juta. Tim pemeriksa menemukan adanya bukti. Oh iya. Berarti penjualan kendaraannya 200 juta. Sama bendaharawan dibayarnya berapa? Pasti dipotong dua-dua dulu tuh. Iya kan? Nah kalau di kredit pajaknya ada nggak dua-dua ini? Dikreditin nggak? Coba daftar kredit pajak. Nah, kredit pajak di menurut SPT berarti dua-dua yang dipungut ya. Dua-dua, 23, 1250, 25 ya. Nah, masalahnya yang kok 50 juta nih banyak banget ya. Dari mana ya? Ada rinciannya nggak? Wajib pajak mempunyai dia impor, ya kan? Benar nggak? Berarti berapa tuh? 50 juta ya. Sama yang Pemda tadi ada nggak pasal dua-duanya? Dipungut nggak sama dia? Kalau enggak ya nggak usah dimasukin. Benar nggak? Kalau ini sih bukan penghasilan kita yang dua-dua ya. Karena ini kan kita store dua-duanya dari pembelian kita kan. Ini nggak dimasukin. Nah, bukti potong yang dimasukin di dalam arus piutang itu berarti yang orang lain pungut ke kita. Nah, kira-kira mengut nggak tuh tadi apa Pemdanya? Di soal nggak ada keterangannya ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti nggak Kalau dipungut. mungkin nggak dipungut, berarti kesalahannya Bendahara. bendaharaannya, bukan kesalahan Iya. kita. Ya, terus kita juga jangan mengada-ada bahwa itu ada bukti potongnya gitu loh. Oh iya, siapa? Iya, benar nggak? Berarti nggak ada dong. Kalau memang asumsinya penerimaan uang kas banknya itu dari eh, di soalnya gimana tulisannya penerimaan uang dari piutang usaha gitu ya, pelunasan piutang usaha gitu ya. Ah. Oh iya, ya udah gitu aja. Kalau saya sih gitu. Artinya kalau ini state benar-benar ngebatasin dari piutang usaha, masalahnya adalah oke sih kita asumsi aja ya, berarti wajib pajak mencatat piutang misalnya dividen tadi ya, ya berarti piutang dividen gitu kan.
Piutang alat berarti misalnya piutang lain-lain gitu kan, nggak piutang usaha. Jadi piutang usaha ini yang benar-benar dia dari usaha dia jualan dagangannya itu. Tapi kalau nanti kalian di prakteknya, misalnya wajib pajak itu masukin semuanya di dalam piutang usaha, gimana? Iya kan? Artinya baik misalnya dia mestinya dapat dividen, terus dia catat misalnya piutang ya, dia masuknya ke piutang usaha gitu ternyata. Tapi ternyata itu dividen gitu, ya kan? Berarti kan harus mengurangi dari sini gitu. Kalau di soal seperti ini memang mungkin disederhanakan ya. Jadi karena di state begitu ya berarti kita nggak harus memasukkan lagi kalau menurut saya. Gimana Malikul? Iya, Pak. Oke ya. Atau yang lain ada yang punya pendapat? Brenda? Gimana Brenda? Mendingan 0 apa mendingan 250? Kita nolin aja ya, biar lebih gede. Coba. Malah minus kan? Malah pusing nih minus. Nah, berarti kan coba lihat PPN-nya kita lihat. Brenda. Penyerahan seluruhnya 5 PPN terdiri dari yang dipungut sendiri dari SPT. Ini penyerahan pemungut, penyerahan seluruhnya 15.600 ya. Itu udah sama yang pemungut, yang 200 juta tadi ya. Oke lah, sementara inilah ya. Yang logika yang apa PPh 23 nggak dimasukin itu logikanya berarti pembayarannya nggak masuk di kas yang ini kan, di penerimaan kas ini, benar nggak? Muluk. Iya Pak, betul Pak. Nah, tapi Piutang usaha. kalau asumsinya itu semuanya masuk ke situ, ke kas yang atas itu, ya berarti kita masukin dan kita mesti kurangin lagi. Dan minusnya bisa jadi lebih gede ya. Iya. Oke, lanjut deh. Nah, kalau kayak gini, nggak ada koreksinya dong, berarti yang harus piutang ya kan. Jangan dikurang juga. Misalnya tadi kita masukin tuh, harus piutangnya minus gitu kan. Kita nggak usah jumlahin tuh maksudnya. Minus nggak apa-apa, minus aja. Oke, terus lanjut Brenda. Atau yang lain ganti deh. Brenda nunjuk siapa? Ketawa deh. Ayo Brenda. Ya cepat. Berarti peredaran usaha udah oke ya? Siapa ya? Tanggal 10 aja dulu Pak. Hah? Absen 10? Maaf ya, tanggal 10, absen 10 siapa? Ya nggak usah minta maaf. Lagian coba bacain aja. Siapa nomor 10? Ngaku. Ngaku. Saya Pak. Hah? Siapa? Saya Pak. Aduh, belum kelihatan. Di N aja dulu. Nggak apa.
Izin share screen ya, Pak. Iya. Gimana? Belum. Tunggu sebentar, Pak. Laptopnya agak lama. Oh, Ya. beli yang cepet dong laptopnya. Kenapa ya, sahabat? Lemot juga Enggak, Pak. laptopnya? Enggak, Pak. Oh enggak, oh kenceng. Ini RAM-nya 16 GB ya, sahabatnya. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul tapi belum terlihat. Oke. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Udah. Yang Lanjut ke B2 ya, Pak? yang arus piutang tadi sama nggak LDA? Beda, Pak. Yang ininya saya masukin juga yang tadi yang bukti potongnya ya? Iya. Ini. 1250. Iya, 33-nya. Ya itu, makanya tergantung kita asumsi pelunasan tadi ya. Kalau pelunasan tadi kita anggap udah bersih dari itu ya. Tuh. Kalau misalnya kalau kita anggap nggak bersih pun, misalnya masih ada di situ dari tadi pendapatan dari sewa alat, terus dividen dan lain-lain, setelah kita dapat badan usaha di bawah, ya mesti kita kurangin juga yang dilapor penghasilan di luar usaha itu. Gitu sih, ya udahlah, nggak masalah sih. Toh koreksinya dari itu kan. Nanti kita sesuaiin aja. Ini kan kita terbatasi oleh soal ya, dan kita juga nggak bisa nanya maksud pembuat soal ini. Langsung aja ke B2. So, Elia udah ngomong apa belum? Tes, halo. Oh udah, belum. Baiklah, untuk yang B2 ini tentang HPP-nya. Untuk HPP-nya itu dirinci lagi di B21 sama B22 dengan B23 tentang pembeliannya, persediaan awal sama persediaan akhir. Untuk pembelian bahan dagang ini ada koreksi, dan untuk di persediaan awal juga, untuk di persediaan akhir juga itu dilihat di B21. Untuk B21 itu tentang pembeliannya. Untuk pembelian itu ada pembelian lokal dan pembelian impor. Untuk pembelian lokalnya sebenarnya tidak ada masalah, sudah sama. Tapi di pembelian impor itu berbeda. Di pembelian impor itu karena sesuai dengan
ini pembelian menurut SPT PPN-nya Pak. Untuk SPT SPN-nya itu ditulisnya 200.000, sedangkan menurut impor PPH badannya 2.250.000. Jadi ada selisih 250.000. PPH badannya, pembelian yang menurut PPN mana? Menurut SPT badan Pak, yang di SPT itu di soalnya itu kan pembelian impornya 2.250.000. Tapi kalau menurut PPN-nya itu 2 juta. Jadi ada selisih 250.000. PPN-nya, SPT PPN-nya mana? Yang di bawah Pak, bentar. Oh, nggak ada di sini ya? Soalnya di soal, ya? Iya, di soal Pak. Oh, soalnya nggak dimasukin di situ ya? Enggak. Dibuka dong soalnya. Penyerahan barang SPT masa PPN. Pajak masukan dapat dikreditkan 1540. Itu? Bukan? Saya off screen dulu ya Pak, biar bisa ke soalnya. Yang ini Pak, apakah sudah terlihat? Ya. Yang bagian ini Pak, ini penyerahan yang ini 200 juta. Penyerahan itu kan penyerahan ya pada pemungut. Kenapa dikoreksi ya? Benar Pak, salah. Tunggu. Oh ini Pak, maaf. Yang ini Pak, pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PPN impor sebesar 200 juta Pak, di informasinya. Masukan yang dikreditkan oleh wajib pajak terdiri dari PPN impor 200 juta dan kelebihannya merupakan pajak masukan atas pembelian barang dagangan di dalam negeri. PPN impor 200 juta dan kelebihannya merupakan pajak masukan atas pembelian barang dagangan dalam negeri. Oh, PPN impornya ada 200 juta ya, sehingga kita gross up kali ya. Iya Pak. Seharusnya pembelian impornya hanya, kalau di HPP-nya mana lihat? Di HPP-nya Di HPP ini Pak, impornya 2 miliar. impornya 2250. Oh iya bisa. Ini namanya teknik apa nih, LDA? Di gross up-nya, di ekualisasi. Ekualisasi ya. Ya, tapi kalau misalnya sebenarnya mesti cek lagi ya. Jangan sampai langsung dikoreksi aja nih kayak gini ya. Barangkali memang ada impor yang istilahnya nggak dikreditkannya nggak di tahun ini, benar nggak? Kayak bisa jadi. Bisa jadi karena kan pengkreditan pajak masukan itu bisa sampai 4 bulan tuh, ya kan? Nah kalau misalnya PPH impor kita misalnya Desember, misalnya kita impor nih bulan Desember ya, Desember. Nah terus kita kreditin
di bulan Januari tahun depan bisa kan? Nah, jadi bisa jadi PPN impor ini kita nggak begitu saja bisa gross up dan kita sandingin langsung dengan pembelian impor. Kalau kejadiannya di dunia nyata ya, kita mesti lihat juga tuh yang dikreditin di masa-masa yang berbeda di wajib pajak. Jadi oke, karena di soal ya biar ada koreksi ya, kita samain aja ya. Oke, lanjut aja Brenda. LDR. Lanjut ke bagian B2. B22, di B22 itu persediaan awal. Untuk persediaan awalnya tidak ada koreksi karena memang sudah sesuai. Terus untuk B23, coba yang sudah sesuai tadi gimana di penjelasannya? berdasarkan hasil plan tidak ada koreksi. Oke, terus Untuk yang persediaan akhir itu koreksinya di barang akhir, di persediaan akhir barang rusak itu ada koreksi sebesar 4.250 karena sesuai dengan kata pemeriksa untuk persediaan akhir barang rusak itu yang sebenarnya adalah 7.500.000. Kalau persediaan akhir harusnya jumlah persediaan akhirnya lebih besar ya? Atau lebih kecil? Harusnya lebih besar kan? Lebih kecil, 7.500.000. Lebih besar dong. Maksudnya koreksinya ya, Pak? Bukan, koreksi persediaannya, jumlah persediaannya. Yang dicatat oleh WP itu 11.750, tapi oleh pemeriksa yang benar-benar rusaknya itu 7.500.000. Iya, artinya kan persediaan akhirnya harusnya kan lebih banyak ya. Oh ya. Kalau persediaan lebih banyak itu kan berarti HPP-nya harusnya lebih kecil dong, benar? Ya, berarti kan koreksi itu. Positif, ya. Baiklah, saya lanjut ke B3 ya, Pak. Iya. Untuk B3 ini tentang kertas kerja pemeriksaan tentang beban. Jadi bebannya itu ada banyak sebenarnya, tapi dirinciin lagi di sini dan beban lainnya. Dan yang tidak tercantum dalam 1-9 ini dimasukkan di biaya lainnya. Yang pertama itu tentang gaji upah, jadi langsung saja kita ke B31. B31. Salah Pak tadi. B3 harusnya. Berarti ya. B31. Untuk gaji itu tidak coba ada. Di B3-nya tadi ya. Semuanya kita indekin, dikasih indeks. Iya Pak. Gaji dari mulai 1 sampai 10 ya? Iya Pak. Coba B1, 31. Isinya gaji ya, oke. Nah ini sebenarnya saya juga agak bingung Pak. Jadi ini ada gaji, tunjangan, bingkisan, hari raya, iuran, PPh 21, tunjangan PPh 21. Di keterangannya udah sesuai sama yang dilaporkan dengan WP. Tapi untuk kayak bingkisan hari raya sama tunjangan PPh 21 itu kan dikoreksi positif. Nah itu mau tanya juga Pak, itu sebenarnya masuk di keterangan B3 atau B7 Pak? Koreksinya? Itu kan koreksi positif. Jadi bingung Pak masuknya B3 atau B7. Tapi saya masukin B7. B7 aja. Kalau di sini ya dijelasin juga nggak Pak harusnya? Kalau di sini bisa dijelaskan. Jadi jelaskannya gini. Jelaskannya adalah atas biaya-biaya itu, misalnya biaya apa tadi yang dikoreksi positif? Bingkisan ya? Bingkisan hari raya sama tunjangan. Tunjangan PPh 21. Tunjangan masuk dong. PPh 21 ditanggung perusahaan. Ditanggung. Itu nanti dijelaskan aja di situ. Di sebelum penjelasan ini kan ada nih. Di atasnya masih kosong kan? Benar nggak? Iya. Kita kasih coba kasih itu aja, kasih di 36 tuh kasih insert aja, insert. Di sini? Enggak, di bawah. Di mana? Di bawah, di row, insert row maksudnya. Oh ini.
Di sini ya atas. Pak? Enggak, row 36. 36 sini. Iya. Oh, ini udah ada. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa bingkisan hari raya ditanggung perusahaan akan dikoreksi pada karena merupakan pemberian. Bisa sih kayak gitu aja. Atau misalnya, tapi di wajib pajaknya udah ngoreksi positif belum? Di wajib pajak gimana Pak? Nggak, wajib pajak kan ada tuh koreksi positif. Ada datanya nggak? Oh yang ini Pak, iya. Di koreksi fiskalnya. Ya kan, wajib pajak kan udah melakukan koreksi fiskal kan. Iya, ada di dalam koreksi fiskal wajib pajak itu udah ada belum tadi yang tunjangan bingkisan sama itu udah dikoreksi belum sama dia? Ini koreksi fiskalnya saya buat sendiri Pak dan udah saya masukin sih di sini. Oh, jadi menurut pajak nggak ada koreksi ya? Menurut wajib pajak? Kalau menurut wajib pajak, wajib pajak nggak ada Pak. Wajib pajak itu cuma sumbangan sama apa itu? Oh ya udah, berarti kita mesti tambahin ya. Berarti iya bisa keterangannya kayak gitu penjelasannya. Intinya sih kalau misalnya KKP yang B B B2 sebenarnya B2 juga kalau saya sih masukinnya di koreksi fiskal ya. Coba B2 tadi. B2 ini pencatatan akuntansi ya. Iya. Ini masuk bisa di sini kalau pencatatan akuntansi. Tapi kalau misalnya karena metode ya, itu karena dia salah nyatet aja kan tadi yang presiden akhir, kenapa alasannya tadi? Yang B3 tadi karena nggak sesuai dengan perpajakan Pak, yang PPh 21 Bukan. Yang B2 sorry. Oh, yang B2 yang B23 ini artinya ya Pak. Karena yang benar-benar terjadi itu cuma 7.500.000 beda dengan yang dicatat WP di komersil. Nah kalau gini berarti masuknya kemana tuh? Koreksi fiskal atau kemana? Sebenarnya koreksi sih. Ke koreksi fiskal kan? Ya. Artinya bisa jadi kalau gini bisa kita kumpulin tuh di B7 ya. Kalau pada prakteknya saya biasanya kumpulin di B7 tuh. Jadi memang sih dia kalau menurut akuntansi atau menurut komersil kan mungkin dia udah bener ya. Alasannya apa sih? Kalau di soalnya gimana? Di soalnya. Ini masalahnya soal sih ya. Oh, mesti balik lagi ya. Oh iya. Ya, benar Kak, laptopnya agak bingung. Bentar, saya buka aja. Sediaan barang rusak dengan cara melakukan pembentukan cadangan dan jumlah realisasi barang. Oh, cadangan. Ya berarti ini sih yang memang secara akunting dia udah bener ya. Iya Pak, ini soalnya di yang kalau bagian akunting bikin cadangan gitu boleh ya? Gimana Pak? Secara akuntansi bikin cadangan kayak gitu boleh kan? Boleh. Ya, makanya cadangan seperti itu maka masuknya di B7. Nanti B7 coba lihat. B7 kan ada tuh pemupukan cadangan kalau nggak salah. Berapa tuh? Iya. Jadi bisa di situ dimasukin gitu kan. Karena koreksi fiskal sama akunting, artinya kalau akunting ini kita melihat misalnya ada bukti yang nggak masuk tadi, kita bisa masuk sih. Misalnya ada bukti pembelian yang belum dimasukkan atau
bukti pembelian yang dicatat nggak benar, itu kan kita koreksi secara akuntansi ya. Nah kalau begitu ya paling kita samakan, lalu di situ dikasih penjelasan bahwa terdapat pembentukan cadangan barang yang rusak ya, cadangan barang yang rusak wajib pajak dan jumlah realisasi yang itu adalah 750 dan ini akan dimasukkan ke dalam cadangannya sendiri berapa ya? Cadangan di soalnya ya Pak? Oh. Cadangan kalau di soal itu Nggak ada ya? Hasil barang rusak ini Pak 11.750.000. Yang kita akui kan yang 7.500 kan? Iya. Oke, berarti ya udahlah di situ aja dulu nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya sih prefer ke B7 lah ya. Udah terusin aja. Baik Pak. Lanjut ini ke bagian biaya transportasi. Untuk biaya transportasi biaya angkutannya ada bukti dengan tiket, terus biaya inap ada bukti dan kwitansi, biaya makan juga ada bukti bon dan uang saku, jadi bisa dibebankan semua, jadi tidak ada koreksi. Oke. Untuk B33 untuk biaya penyusutan kayaknya ada yang salah benar. Ini kayaknya ada yang salah tulis Pak. Untuk biaya penyusutan itu sesuai dengan soal, menurut soal itu yang diperbolehkan nah ini untuk biaya penyusutan itu harusnya 31256313, tapi yang di SPT itu 47 juta. Saya izin ganti ya Pak. Nah kalau kayak gini gimana? Jadi ada koreksi Pak. Ada koreksi. Kita masukinnya kemana koreksi? Benar Pak. Jadi ini 47 juta tapi koreksinya di B7. Nah ya gitu maksudnya. Saya kalau misalnya kadang-kadang kan kita ini udah benar, artinya wajib pajak udah benar menurut ngitungnya gitu kan. Nanti koreksi menurut kita di B7 gitu. Keterangannya mana? Penjelasannya mana? Udah ada Pak. Dan hasil BTN fiskal sehingga perlu penyelesaian pada ya. Karena ini udah pasti kadang-kadang berbeda ya kalau penyusutan ini. Kecuali memang wajib pajak dari awal secara komersil itu udah pakai metode dan misalnya tahunnya segala macam udah nurutin pasal 11. Kayak gitu pasti nggak ada beda tuh. Tapi kalau misalnya wajib pajak ngitungnya dari awal udah sesuai dengan misalnya tahun penyusutannya menurut dia ya pasti ada beda lah. Oke lah, terus lanjut ke B34 itu tentang biaya sewa. Untuk biaya sewanya sudah sesuai dengan bukti yang ada dan untuk koreksinya juga tidak ada karena ini dibebankan oleh pajak. Lanjut ke B5. Untuk B5 itu bunga pinjaman, sanksi administrasi, bunga PPh, dan saksi denda terlambat penyampaian SPT. Sebenarnya ini sudah sesuai dengan bukti, tetapi menurut fiskal itu tidak bisa dibebankan untuk biaya sanksi perpajakan. Jadi untuk yang nomor 2 dengan nomor 3 ini akan dikoreksi di B7 sesuai dengan keterangan di sini. Sanksi yang sanksi administrasi bunga PPh. Sama sanksi denda terlambat penyampaian SPT. Sanksi itu pasal berapa? Nggak boleh. Pasal 9 ya? Iya,
91 huruf Yang K, Pak. undeductible itu, Pak. Huruf berapa? Huruf K, Pak. Terakhir sendiri, Pak. Oke. Lanjut. Selanjutnya B36 itu tentang pembayaran jasa parkiran sama perbaikan handphone. Ini pembayaran jasa parkir itu ada koreksi sebesar 7.500.000. Karena menurut pengujian itu cuma 40 juta. Sesuai dengan di mana ya? Parkir. Nah, biaya perbaikan dan pembayaran merupakan pembayaran jasa parkir kantor sebesar 7.500.000 dan 500.000 untuk handphone. Nah, jadi dikoreksi. Koreksinya di mana tuh? Koreksinya di yang B3, Pak. Soalnya dia bukan koreksi fiskal. Tadi gimana soalnya? sorry. Saya cari sendiri. Nggak usah dipindah. Yang bagian I, Pak. Biaya perbaikan dan pemeliharaan muka pembayaran jasa parkiran kantor 7.500.000. Jasa parkiran kantor 7.500. Biaya perbaikan dan pemeliharaan merupakan pembayaran jasa parkiran kantor. Oke. Selebihnya berarti nggak ada pernyataan bahwa itu apa aja? Iya. Oh, saya kira ini salah soalnya kali ya. Kurang Ya. 4 ya maksudnya. Maksudnya apa iya sih? Kurang lengkap soalnya. Harusnya istilahnya kalau saya bikin soal mungkin di dalamnya merupakan jadi ini untuk mungkin arahnya ke nanti misalnya objek PPH 23 dan segala macam. Bisa jadi ya kan. Kita dikasih SPT outputnya nggak di sini? Outputnya SPT-nya enggak. Ada. 23 ya? Ada, Pak. 23 itu 45 juta tuh. Sewa kendaraan dan jasa yang lainnya, tapi nggak ada itunya ya. Nggak ada uraiannya. Ada koreksi nggak PH 23? Ya intinya sih kalau kita misalnya ngakuin cuma 7,5, berarti objek 23-nya juga nggak ada gitu aja. Balik lagi aja dia. Ya udah nggak masalah kalau mau dikoreksi di situ. Berarti istilahnya wajib pajak biaya bebannya gitu, Pak. Tidak sesuai dengan bukti yang kita temukan ya emang cuma 7,5 kan. Berarti koreksinya bukan koreksi fiskal gitu ya. Iya. Oke, terus untuk perbaikan handphone perusahaan itu sesuai dengan peraturan itu hanya 50% yang diboleh bebankan, tapi ini udah sesuai dengan bukti, jadi nanti ini masuk ke B7. Oke. Ini untuk dasar hukumnya gabungan atau apa nih? Bisa, Pak, sesuai ini ya, satu-satu. Handphone juga ya, berarti kasih ininya juga bisa sih tambahin pasal juga. Kalau kita mau tambahin pasal undang-undang apa nih? Kalau handphone gini. Yang 50% gini. Misalnya nggak cuma cap gitu. 61, Pak. Undang-undang PPH. Ya, pamungkas 61 ya. Iya, Pak. Jadi ya memang nggak sesuai dengan apa
ya bukan untuk mendapatkan ya kan, menagih. Terus kali ya, Ya, lanjut ya Pak. Jadi atau udah mau dioper ke yang lain? Tanggung. boleh. Maksudnya boleh apa? Boleh kalau ada yang mau menggantikan Atau tanggung deh sampai ini aja. sampai beban yang B3 ya Pak. Ah ya, Untuk banyak ya B3-nya ya. banyak Pak. Yang Yang ada 10 koreksinya apa? Yang mana? Yang ada koreksi lagi apa? Ini Pak, biaya piutang tak tertagihnya. Oh, ini kenapa? Yang benar-benar tidak dapat ditagih itu sebesar 25 juta. Kalau ini berarti dia cadangan ya, ada cadangan ya? Nah, sebenarnya dia tuh nggak ngasih tahu Pak ada cadangan atau enggak. Jadi kayak asumsi aja. Iya, makanya saya bilang soalnya itu. Jadi kan bingung kita mau nempatin di mana kan? Iya Pak. Nah ini hasil wawancara terhadap pos piutang tak tertagih diketahui gini Pak. Terus ini juga ada kalimatnya, perusahaan tidak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada KPP setempat, tapi dia udah mengumumkan. Tapi dia mengumumkan apa? Mengumumkan ke media nasional bahwa telah dilakukan penghapusan piutang ya. Kalau syaratnya penghapusan piutang apa? Udah dikasih ke KPP sama ini Pak, apa ke media nasional juga. Udah diumumin bukan media nasional. Bukannya harus ke Pengadilan. KPKN gitu ya? Ada keputusan dari apa itu? Kalau nggak salah ada syarat-syaratnya deh, piutang tak terdagih itu. Jadi bukan cuma mengumumkan di media nasional ya. Iya. Ada yang pilot segala macam itu. Ya artinya udah didaftarkan ke apa ya? Saya lupa. Ke pengadilan, Pak. Ah, itu. Lanjut ya Pak. Lanjut. Lanjut. Jadi ini sesuai uraiannya, jadi dikoreksi 20.700.000 dari 45.700.000 dikurang 25 juta. Lanjut ke B38. B38 ini tentang biaya promosi. Nah, untuk biaya promosi ini sebenarnya saya agak bingung, Pak. Jadi menurut soalnya itu gini. Gimana promosi? Nah, dia itu keterangan gini, biaya promosi adalah pemberian sampel produk kepada konsumen sebanyak 200 box mie instan dengan harga jual 96.000 per box. Margin 20%, jadi 96.000 ini udah ada marginnya 20%. Terus atas sampel produk tersebut telah dimasukkan sebagai HPP. Saya bingung dikoreksi itu keseluruhan atau 100 per 120% dikali 96.000 dikali 200. Ini, sorry, tadi B berapa? B38. B38. Biaya promosi di dalamnya termasuk, sorry, saya mesti lihat soalnya. Promosi ya? Biaya promosi adalah pembelian sampel produk, ya kan? Kepada konsumen sebanyak 200 box dengan harga jual penjualan 96.000. Marginnya 20% dari harga beli. Atas sampel tersebut telah dimasukkan sebagai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Itu maksudnya udah ke double catat nggak, Pak? Dia di HPP dicatat, di biaya promosi dicatat. Iya, double itu. Iya, berarti antara dua ya.
Kalau biaya promosi ini kan syaratnya harus ada macam-macam ya. Harus ada daftar nominatif dan segala macam. Ini kan nggak ada keterangan juga ya. Iya. Berarti kita koreksi semua aja, ya kan? Artinya koreksinya sesuai dengan harga itunya ya, Pak? 96.000 ini. Harga jual. Harga Iya. 96. HPP-nya ya? Atau yang dicatat di biayanya di sini berapa? 124. Masuk di dalamnya ya? Iya. Iya. Berarti Tapi masalahnya kalau bisa jadi itu biaya promosinya 124 juta itu nggak seluruhnya ini nggak sih, Pak? nggak seluruhnya Indomie kan? Iya. Makanya ini soalnya juga harusnya nyebutnya bukan biaya promosi, adalah pemberian sampel produk gitu kan, sebanyak 200 box. Padahal kan di situ biaya promosinya kan bukan cuma segini kan, 200 Iya. dikali 96.000 berapa? Ini 106. Jadi yang kita koreksi ya itu aja, tapi yang lainnya kita akuin dulu lah gitu kan. Pak, kalau catatnya itu 96.000-nya nggak usah 100 per 120-nya, Pak. Marginnya nggak dihitung. Enggak, kan kita nggak ngambil margin di situ. Oh, jadi 96.000 itu belum sama margin ya, Pak? Iya. Itu memang dicatat sebagai harga pokok aja kan, mengurangi. Kecuali dia memang mencatat di biaya promosinya sebesar harga jualnya ya. Gimana tuh? Saya lihat aja. Kalau dia promosi harga jual penjualannya 96.000, margin 20%, artinya harga belinya 100 per 120, Pak. Iya, artinya HPP sih kan masuk di situ ya kan. HPP udah biar kan, karena kan memang dia dihitung sebagai harga jual. Nah, biaya promosi ini kita mau koreksi atau enggak nih, ya kan? Kalau kita koreksi, ya berarti udah 96.000-nya yang kita koreksi dong, karena dia nyatetnya kan 96.000. Jadi 20% nggak usah dipakai lagi ya, Pak? Nggak usah. Oke. Kayak seperti ini ya, Pak? Iya. Nah, makanya kalau kayak gini kan nah ini kan berarti dia nyatet di biaya promosi itu sesuai dengan harga jual kan? Benar nggak? Iya, Pak. Sedangkan dia juga ngurangin di HPP ya kan? Berarti kan kalau nambahin di HPP itu kan otomatis jadi double ya kalau di sini dicatat juga gitu kan? Atau di HPP-nya yang malah dikoreksi gitu kan? Saya juga mikirnya awalnya 100 per 120, Pak. Bentar. Jadi 96.000 itu udah sama margin. Tapi kan kita nggak ada margin sebenarnya. Benar nggak? Ini harga jual penjualan. Kalau harga jual itu biasanya udah sama margin nggak gitu? Tapi saya nggak tahu juga maksud soalnya gimana. Ya, maksud saya gini. Kan dia nyatet di HPP, ya kan? Ya, HPP kan sesuai dengan yang barang yang dikeluarin gitu kan? Gitu. Nah, tapi kan biaya promosi ini nggak dicatat sebagai penjualan kan? Tapi dicatat sebagai biaya promosi ke mungkin kreditnya apa ya? Kreditnya HPP ya? Debitnya HPP ya? Iya, Pak. Debitnya kan HPP. HPP ke biaya promosi pasti debit dong, masuk. Jadi 96.000 ya, Pak? Kenapa? 96.000. Iya, karena dia nyatat biaya promosinya segitu.
Lanjut ya Pak, B39. Oke. Untuk ini biaya royalti, untuk biaya royalti itu WP sendiri tidak ada membayar royalti, jadi tidak ada penyesuaian ataupun koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Lanjut ke B310. B310 ini mengenai biaya-biaya yang tidak tercantum dalam daftar 1-9. Jadi itu ada biaya operasional kantor, biaya asuransi, biaya pajak, biaya sumbangan, biaya lain-lain, dan biaya BBM. Kita lanjut ke rinciannya saja. Di B310 itu biaya BBM. Untuk biaya BBM sendiri itu sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada, 76.500. 76.500 untuk koreksi fiskal pun tidak ada karena diperbolehkan dibebankan di pajak. Lanjut ke B312. B312 itu biaya lain-lain. Nah, untuk biaya lain-lain ini agak ambigu juga. Jadi dia tulisnya pembelian alat tulis kantor, jamuan kepada pelanggan, dan biaya buruh yang dibayar harian. Nah, kalau misalnya daftar normatifnya itu nggak ada, jadi asumsi di jamuan kepada pelanggan ini karena tidak ada keterangan, jadi ini nanti dikoreksi karena bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi nanti di B7 dikoreksi. Untuk pembelian alat tulis kantor dan biaya buruh ini diasumsikan juga sudah sesuai, jadi tidak dikoreksi. Ya. Untuk B103 itu sumbangan ke korban banjir Tangerang. Jadi menurut Komersil itu tidak apa-apa dimasukkan. Tetapi kalau misalnya di fiskal itu tidak boleh dibebankan, karena dibebankan itu cuma untuk bencana nasional. Sedangkan banjir Tangerang itu bukan bencana yang diatur di peraturan perundang-undangan. Lanjut B104. B104 itu tentang biaya pajak. Untuk biaya pajaknya itu ada bea materai, PBB, dan sanksi pajak PKB dan sanksi PKB. Sesuai dengan yang biaya pajak tadi, kalau misalnya biaya tentang sanksi perpajakan itu tidak boleh dibebankan di fiskal. Jadi nanti yang PBB rumah direktur, sanksi PBB bangun kantor, sama sanksi pajak kendaraan bermotor ini dikoreksi fiskal. Untuk PBB rumah direktur ini dikoreksi bukan karena ini tentang sanksi perpajakan, tapi ini karena tidak dibebankan sebagai biaya 3M. Tapi untuk penyesuaian komersilnya tidak ada karena sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. 3M-nya kenapa tuh kalau rumah direktur kayak gitu? Karena PBB rumah direktur itu tidak untuk kegiatan kantor ya Pak, untuk hubungan istimewa gitu Pak. Lebih tepatnya lagi? Pernah dengar itu nggak, pemberian natura nggak? Oh iya, pernah. Tapi masuk pemberian natura itu nggak? ke karyawan itu Pak. Kenapa? Natura itu ke Ke karyawan. Kalau direktur kan bukan? Kurang tahu Pak namanya apa. Nah, kan bukan ke karyawan, yang imbalan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Misalnya kan bisa aja dia dibayarin PBB rumahnya, disewain apartemennya, gitu kan. Makanya untuk kayak ini kan logikanya sama aja seperti misalnya mobil dinasnya. Karena kalau rumah kan ya dia hanya untuk kepentingan itu ya. Kalau mobil dinas yang bisa dibawa pulang gitu-gitu kan, makanya di PMK 22 ya. Itu hanya 50% kan? Yang kalau ke karyawan ya Pak? Ya bukan karyawan, maksudnya yang ada hubungan pekerjaan, imbalan karena pekerjaannya. Oh iya. Naturanya itu. Ya ke karyawan juga begitu, ke direktur juga begitu. Direktur tetap 50% ya Pak? 50% juga. Kalau PBB rumahnya kan semuanya 100% dikoreksi, karena kan di rumahnya. Maksud saya untuk barang-barang kayak misalnya yang rumah dinas ya?
rumah dinas atau rumah dinas juga natura sih semuanya ya. Kalau Mobil, Pak. mobil ya kan, mobil yang dibawa ke kantor ya, bukan mobil yang cuma untuk jalan-jalan gitu. Terus HP juga bukan, tapi HP yang untuk pekerjaan itu baru 50%. Kalau untuk kepentingan pribadi semuanya ya itu. Tapi nanti bahasanya ada beda-beda lagi nih. Kalau misalnya bahasanya rumah direktur ini jadinya tunjangan ya, dan dimasukin ke pasal 21, itu kita bisa dibiayakan. Gitu deh ya. Nanti tergantung gimana di lapangan. Tapi kalau yang ini udah koreksi aja dulu deh. Ya. Jadi nanti dikoreksi di B7. Yeah. Lanjut ke beban B10.5 itu biaya operasional kantor. Operasional kantor ini terdiri dari rekening listrik, telepon kantor, voucher handphone bagian pemasaran, internet kantor, internet rumah direktur, dan voucher handphone direktur. Nah, untuk di pencatatan komersial itu sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada, tetapi ini nanti di P7 dikoreksi juga. Untuk yang voucher handphone bagian pemasaran itu dikoreksi 50%. Internet rumah direktur dan voucher handphone direktur itu 100% koreksinya. Oke. Oke, lanjut ke B316 itu tentang asuransi. Untuk asuransi itu terdiri dari dua, yaitu asuransi kebakaran kantor dan asuransi kesehatan pemegang saham. Untuk di pencatatannya itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada, tetapi perlu dilihat lagi di bagian 2 ini asuransi kesehatan pemegang saham. Nah, itu kan bukan untuk 3M, jadi bakal dikoreksi 100% di B7, koreksi positif. Udah Kak, udah selesai bagian B3 bebannya. Berarti tinggal B7 ya? Ya, yang mau ganti? Boleh, siapa teman yang mau? Tunjuk aja. Waktunya tinggal dikit ya. Masih 20 menit. Iya. Siapa Elia? Saya acak aja ya Pak. Ya. LD aja ya Pak? Iya. Ya El punya kamu aja sekalian. Oke. Daripada stop screen. Lanjut aja. Gantian yang ngomongnya aja. Mungkin sama kali ya? Mungkin. Atau beda? Hah? Nanti kalau beda saya ini Pak, bilang aja Pak. Oh ya udah, gampang gitu kan. Ya. Ini udah B4 El. Udah. Ya, lanjut Pak. Jadi yang selanjutnya itu penghasilan dari luar usaha itu ada di rincian soal tadi, ada sewanya itu bangunan, nanti ada 4 ayat 2-nya, terus ada sewa alat, nanti ada PPh 23, terus ada dividen. Nah, dividennya itu ada 2, satu BOP, satunya OP, objek pajak maksud saya. Jadi yang bukan objek pajak itu yang dari PT Tunggajaya karena kepemilikannya itu lebih dari 25%. Lalu ada jasa giro, nanti final juga, lalu ada laba penjualan aktiva. Oke. Di sini tidak ada penyesuaian Pak, karena angkanya sudah sesuai. Lanjut. Berarti nanti ada koreksi di itu aja ya, yang tadi ya? Bukan ya, objek dan segala macam ya? Iya, jadi nanti ada koreksi fiskal negatif yang bukan objek pajak tadi, lalu final karena
udah dipotong PPh finalnya. Itu Pak. Oke. Ini keterangannya tadi Pak, rinciannya yang PPh 4 ayat 2, biayanya itu ada biaya PPh 4 ayat 2 dari sewa bangunan sama jasa giro. Nah, nanti biaya ini nanti dikoreksi fiskal positif karena ini penghasilan final, bukan untuk untuk menghasilkan dari usahanya sendiri itu, Pak. Biayanya juga dikoreksi gitu ya? Iya, soalnya untuk menghasilkan ini Pak, penghasilan final kalau untuk bukan dari usahanya. Dari jasa giro juga? Iya Pak, final. Oke. Lanjut kalau. Lalu ada penghasilan dari luar negeri Pak, di soal tidak ada keterangannya, jadi tidak dilakukan pengujian. Oke. Lanjut. Ini B7, rincian fiskal positifnya Pak. Di sini ada rinciannya, langsung aja ke B7.1. Yang pertama itu terkait dengan kepentingan pemegang saham, sekutu dan anggota, itu ada asuransi kesehatan pemegang sahamnya sebesar 10.500.000 itu dikoreksi. Dasar hukumnya pasal 9 ayat 1. Lanjut, ini terkait dengan pekerjaan, ada Natura, di situ ada internet rumah direktur, itu semua koreksi semua. Iya Pak, karena rumah direktur. Tapi ini kayaknya 50% ya El? Atau gimana? Biayanya berapa tadi? 500. Direktur, di B3 aja. Saya lupa soalnya Pak. Bentar Pak. B3 berapa tadi ya? Tadi yang ini apa? 10-an ya? Soal aja El, yang ini. Apa tadi internet rumah direktur itu? Ini. Oh ya, berarti semua ya Pak, benar? Iya, semuanya udah. Ke slide yang tadi lagi ya? Iya, yang tadi. Nah, lanjut Pak, yang kedua itu ada voucher handphone. Coba, view option. Gimana Pak? Yang lagi ini siapa? Yang lagi saya request ya, coba. Elia, ada request dari saya nggak? Fokus ya. Ada, coba. Nah, ini saya bisa ngerubah di situ. Benar nggak? Bisa Pak, ada. Ya, jadi kalau Husnul mau menggerakkan screen-nya sendiri bisa tuh Husnul. Silakan. Gimana Pak? View option di atas. Oh iya Pak. Ada panah ke bawah itu. Sebentar. Iya Pak. Ketemu. Oh, request remote control. Request remote control, coba. Oh iya Pak. Udah di-approve sama L. Belum Pak. Sepertinya. Udah aku approve terus, coba aja. Oh, udah, coba. Bisa ngerakin sendiri nggak? Oh. Bisa pindah-pindah sendiri tuh. Daripada ini mana gitu. Coba deh. Nggak bisa Pak, saya Pak. Oh, nggak bisa? Sebentar Pak. Jaringan aja kali. Ya mungkin Pak, karena saya juga sering susah sinyal Pak di sini. Oh, susah sinyal. Ya maksudnya kalau misalnya sinyal bagus, tapi udah di-proof tadi ya El? Udah kok Pak. Udah ya? Ya. Bentar Pak. Ini bergerak sendiri. Bisa. Itu, oh ya. Iya punya siapa tuh? Pak. Udah Pak. Nah. Udah. Coba deh. Udah lanjut. Terus
Jadi yang kedua itu voucher handphone bagian pemasaran ini koreksinya 9 juta. Ini masih yang di B berapa? Iya, cus ke B73 aja itu Oh. aku deketin slide-nya. Sheet-nya. Oke. Oh iya, biar gampang nyarinya. Udah. Sebentar Pak, agak lama. Malah cepetan LDA ya. Udah ini aja. Lanjut Pak. Biar cepat lanjut aja. Ini jadi voucher handphone itu koreksinya 3 juta. Sebentar Pak. Semua atau setengah? Voucher handphone direktur dimiliki direktur. Ini semua Pak, karena milik direktur bukan milik perusahaan yang dipakai oleh direktur. Jadi 3 juta semua. Dikoreksi semua, lalu untuk PBB. Nah, yang kayak gini ini kalian bisa buat tuh di bawahnya sini penjelasannya gitu. Ya, biar kayak saya tadi nanya, ini semua atau setengahnya atau apa gitu kan? Benar nggak? Harusnya kan kita dengan ngelihat KKP ini, kita bisa langsung tahu gitu kan? Kan kita nggak buat KKP yang selanjutnya kan? Misalnya di rumah internet rumah direktur nggak KKP sendiri gitu kan? Voucher nggak KKP sendiri. Tapi misalnya di sini coba biar saya bisa ini. Saya udah bisa ya. Oke. Maksudnya kayak di sini kayak di sini di 30 di bawah 30 kita bisa insert. Nah, di situ emang lemot juga sih ya, walaupun bisa remote tapi ampun deh. Nah, nanti di bawah ini kita bisa kasih keterangan tuh, misalnya untuk internet rumah direktur kita koreksi sebesar keseluruhan dari biaya yang segini karena begini. Untuk voucher handphone direktur ini biaya wajib pajak segini, misalnya koreksi yang dipergunakan adalah 50%, sehingga 50%-nya lagi kita koreksi. Jadi ini kesempatan di bagian tengah KKP ini kita untuk nerangin nih. Ya. Jadi kalau kayak gini kan kita masih nggak tahu nih, ini dikoreksi setengahnya atau dikoreksi semuanya, gitu, Husnul atau LDA atau semuanya lah. Ya. Jadi lebih informatif gitu KKP-nya. Nanti coba kita lihat deh pas ujian ya. Maksud saya pas ujian kalau misalnya itu ada ya diminta dibuat kayak gini itu kalau sempet ujian kan biasanya waktunya nggak kita buat keterangan di sini. Selain yang di depan kan ada ya B3 di koreksi ini. Nah ini paling simpel aja sih, misalnya kita bikin list kayak ini lagi, koreksinya berapa persen gitu. Yang penting ada informasi di situ. Lanjut Susul. Ya Pak, lanjut yang tadi PBB rumah direktur itu dikoreksi semua juga karena rumahnya direktur bukan rumah dinas tadi. Lalu untuk bingkisan hari raya sama PH pasal 21 nanti dikoreksi di B7 itu terkait dengan ini sudah B7 ya? Oh ya, ini nanti dikoreksi bingkisan hari rayanya sama PH pasal 21 ditanggung perusahaan karena menurut PPh itu tidak bisa dijadikan beban. Oke. Lanjut. Lalu pembangun Pak, ini dikoreksi di
SPT wajib pajak itu ada koreksi positif terkait sumbangan ini sebesar 15 juta. Nah, besarnya nambah gitu ya? ini, iya Pak, besarnya sumbangan ini 23 juta. Nah, karena koreksinya positifnya itu masih kurang, jadi masih ada koreksi positif lagi sebesar 8 juta. Agar semuanya dikoreksi, karena sumbangan ini bukan termasuk sumbangan yang boleh dikurangkan yang bencana nasional dan sebagainya itu, tapi sumbangan ke banjir Tangerang yang bukan bencana nasional. Banjir Tangerang bencana nasional bukan? Tahu saya bukan, Pak. Kalau bencana nasional apa? Yang apa? Aceh itu mungkin Pak, yang besar-besar itu Pak, yang. Ya, berarti kita harus cek dulu ya kan, itu dinyatakan pemerintah sebagai bencana nasional atau enggak, iya kan? Oke, kalau mau koreksi aja. Pak, lanjut lanjut lagi Pak, ini terkait PPh 4 ayat 2 yang saya bilang tadi, biaya luar usaha terkait sewa bangunan dan jasa giro ini karena apa namanya PPh final tadi Pak. Ini pembayaran PPh dikoreksi di biaya tadi nggak dimasukin. Belum Pak, masih terkait angkanya benar atau salah, jadi masih sesuai. Nah, di B7-nya ini dikoreksi. Oh, masih masuk ya? Iya. Oke. Lanjut. Di 7.5-nya ini terkait sanksi administrasi, ini tidak boleh menjadi beban, jadi dikoreksi semuanya, ada 4 listnya, seperti itu. Di pasal 9 ayat 1 huruf K, itu sanksi tidak boleh. Lanjut. Selanjutnya itu terkait penyusutan fiskal, terdapat perbedaan antara kalau PBB-nya boleh nggak? Gimana Pak? Kalau PBB-nya boleh nggak? PBB setahu saya masih bisa Pak. Kalau PBB terkait dengan kantor ya Pak, usahanya bukan milik pekerjanya, tapi di sini kan sanksi Pak. Kalau sanksi setahu saya itu semua sanksi pajak apapun itu tidak boleh, tapi kalau PPh-nya sendiri bukan sanksi, itu yang tidak boleh itu PPh Pak. Oke. Terus lanjut. Selanjutnya itu penyusutan, ada perbedaan antara pemeriksa dan wajib pajak, seperti yang tertera itu 47 juta dan 31 sekian, jadi ada selisih 15 juta sekian. Itu dikoreksi nanti. Lanjut di penyusutan positif lainnya, itu ada perbaikan handphone perusahaan, itu 50%, kalau tidak salah. Ada 250. 50. Ini, makanya kan, ini kejadian lagi nih, mana yang 50, mana yang semuanya, mestinya dijelasin ya, di bawah ya. Biar, ini ada nih. Biar, maksudnya kalau ya bisa sih penjelasan begini, tapi di bawah juga boleh di list lagi, mana yang 50%, mana yang enggak gitu. Lanjut aja deh. Ya, lanjut. Yang kedua itu piutang tidak tertagihnya itu dikoreksi 25 juta. Sebentar Pak, saya lupa soalnya. 25 juta. Bisa lihat soalnya enggak, El? Yang piutang tidak tertagih. Di huruf berapa ya tadi ya? Saya juga lupa. Di Ctrl F aja. Huruf. Yang K kelihatan nggak? Ya, ini Pak. Jadi dari hasil wawancaranya itu piutang tidak tertagihnya itu kemungkinan tidak dapat ditagih sebesar 25 juta karena alasan-alasan tersebut, dan perusahaan tidak menyerahkan daftar piutangnya yang ditagih itu KPP tadi Pak, tidak memenuhi syarat tadi yang ada di pasal 6 ayat 1 huruf H kalau nggak salah.
Jadi saya masih bingung juga, ini menurut saya soalnya rancu juga Pak. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu dari kan wajib pajak mencatatnya itu 40,7 juta piutang tidak tertagihnya. Nah dari masuk soal ini yang kemungkinan pertamanya itu yang benar itu bukan 40,7 juta tetapi 25 juta menurut pemeriksa dan 25 jutanya itu tidak didaftarkan ke KPP, atau kemungkinan yang kedua itu dari 40,7 juta itu 25-nya itu tidak didaftarkan ke KPP. Iya Pak, jadi soalnya saya agak membingungkan juga Pak. Ya nggak usah bingung, jawab aja. Kalau LDA itu sepertinya kemungkinan yang kedua tadi. Oh ya, berarti yang dikoreksi 25 jutanya gitu aja. Iya. Ya. Oke. Pakai itu aja dulu. Karena poinnya bukan ini sebenarnya. Terus lanjut voucher handphone bagian pemasaran ini juga 50%. Kemudian jamuan kepada pelanggan itu dikoreksi semua 21 juta karena asumsinya di sini LDA bilang tidak ada daftar nominatifnya. Lanjut. Kemudian lanjut P8 penyesuaian fiskal negatif itu listnya ada itu, lalu ada cukup satu saja, lanjut P8.1 aja. Ini terkait sewa bangunan. Apa itu? Oh ya, ini kenapa ada koreksi? Final dan bukan objek pajak tadi Pak. Oh. Tapi saya bingung itu angka 50 juta, 37,5 juta itu apa, saya kurang tahu. Penghasilan tidak dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kenapa kita koreksi ya? Pak? Iya Pak, jadi saya ingat, jadi di SPT wajib pajak itu sudah ada koreksi fiskal negatif sebesar 37,5 atas sewa bangunan. Jadi kurang koreksi negatif lagi Pak, 12,5 gitu. Kalau yang jasa giro dan dividen ini wajib pajak belum melakukan koreksi fiskal negatif, jadi pemeriksa melakukan koreksi. Nah, berarti kita nambahin ya? Iya Pak, ya. Jasa giro. Tapi kita masukin yang oh iya. Oke. Nggak masalah sih. Kan kita ngasih tahu yang benar ya, wajib pajak ya. Terus selanjutnya itu ada fasilitas penanaman modal untuk pengurangan penghasilan neto, ini tidak ada karena di soal tidak, jadi tidak dilakukan pengujian. B10-nya kompensasi begitu, juga tidak ada kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. B11 ini terkait penghitungan PPh terutang Pak. Perhitungan ya kan ada peredaran usaha 16 penghasilan dari luar usaha. Oke. Penghasilan kena pajak menurut pemeriksa. Itu dari mana tuh angkanya? Dari depan nggak? Ya dari depan Kak. Saya ambilnya dari yang B. B ya? Di badannya. Oke. Ini kita nggak dapat fasilitas atau setengah-setengah ya? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kenapa tuh? Karena kurang dari 50. Ya, usaha tahun ini 16,6. 50 M ya? 40 M atau 50 M? 50 M, kurang dari 50 M, lebih dari 4,8. Oke. Saya juga suka bingung kalau udah di bagian sini. Tapi kalau omsetnya udah gede-gede mah nggak masalah. Pasti langsung ke bawah tuh. Terus langsung ke B12 ya? Atau masih sini? Ini udah yakin benar?
hitungnya? Kan tadi saya pakai rumus ke belakangnya, jadi kalau yang udah dikoreksi ke belakang, ke sini juga harusnya. Oke. Iya, lanjut aja. Ini kredit pajak ya. Kredit pajak berarti nggak ada koreksi ya? Iya Pak. Tapi saya bingung juga Pak, di PPh pasal 23-nya itu saya Kenapa? Bukan di sini Pak. PPh 23 yang perusahaan memotong, bukan di sini Pak. Nanti di bagian yang lain. Oh, itu lain lagi. Iya Pak. Ini lanjut dulu. B, masih B belum habis ya? Ya. Terus bukti-buktinya aja nih Pak. Iya. Sampai B13. B12. Coba di badannya. Di badannya. Yang bagian mana Pak? B yang induk ya. Wah, waktunya udah habis. Padahal baru badan doang. Terus B mana tuh? Jadinya masih LB nggak? SKP-nya apa nih kita? Ke bawah lagi? Masih Pak, cuma berkurang LB-nya. Oh, masih LB ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa lah. Udah ada diskrepansi 200 juta. WP-nya bingung. Pas nerima SKP, 200 juta saya kemana nih katanya? Ibu yang benar aja dong, saya minta 200 juta, dikasih 33.000. Itu kenapa ada bunganya tuh kalau masih LB? Jangan dikasih bunga kalau LB. Oh iya. Kecuali KB ya. Saya belum ngitung juga sih. Saya belum buat juga sendiri. Ada yang kurang bayar nggak? Siapa yang kurang bayar? Nggak apa-apa ya, lebih sedikit ya. Iya. Ada yang kurang bayar nggak? Malikul kurang bayar nggak? Saya sama seperti itu ya, Pak. Masih lebih bayar juga? Iya, Pak. Nanti saya bikin yang kurang bayar ya. Ya udah, itu dihapus tuh bunganya. Nggak ada bunganya. Terus ada nggak ada KKP sanksi ya? 0. Sanksinya 0. PPh yang lebih bayar berarti ya. Oke. 33 berarti oke. Ada pertanyaan nggak badan? Kalau dari pengerjaan sih paling saya kira kalau soal materi bisa dibahas lah ya. Kalau soal materi, ini kan kita sebenarnya materinya adalah maksudnya materi perpajakannya kita bisa bahas lebih lanjut lah, karena kan ini kan sesuai soal aja lah ya. Kalau sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini kan kita membuat KKP ya, artinya kita udah bisa membuat KKP dengan sesuai dengan formatnya, secara formal ya, artinya kita coba ke atas lagi. Nah, itu kan kayak gitu, misalnya KPP-nya apa gitu mesti ditulis tuh, Mbak Husnul. Siapa nih? LDA, masih LDA ya? Ya. Oh, ini ada yang ada yang enggak. Maksudnya ini terus ya kan nanti kerapihannya ya, pada saat ini kan mesti di print nih. Coba lihat tadi yang ada parafnya yang gede-gede gitu. Bawah. Tadi apa ya, KKP apa tuh?
B1 kali ya. Nah ini gimana nih kalau ngeprint nih? Bingung nggak tuh? Coba di print. Nanti Coba print. File print. Kira-kira print reviewnya kayak apa tuh? Nah, potong kan. Jadi intinya sih karena ini mata kuliahnya kan KKP, jadi kita bisa membuat kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan aturan ya di per berapa KKP? Saya lupa. Ada yang ingat? 08 kayaknya Pak. 08 ya, per 08 tahun? Pak, SE 08 2012. SE 08 tahun 2012 ya. Jadi intinya kalau kita buat KKP sesuaikan dengan SE itu, unsur-unsur formalnya ada, apa yang misalnya bagian tengah saya bilang tadi kita bisa explore di situ. Jadi begitu kita orang lihat KKP kita kira-kira nggak nanya lagi, oh ini dikoreksi berapa banyak sih? Misalnya menurut wajib pajak berapa? Walaupun misalnya nanti di KKP misalnya B3 itu kan rata-rata sih masih sama ya. Kalau kesalahan bukan kesalahan di B1, B2, B3 itu kalau misalnya bukan kesalahan di accounting atau kesalahan di SPT laporan keuangannya sih rata-rata nanti koreksinya ada di B7 ya, baru di situ. Nah, kalau misalnya di B3 atau B2, B3 ini misalnya koreksinya akan dipindah ke B7, ya berarti kita kasih keterangan bahwa ini sebenarnya dikoreksi karena ini nanti dikoreksi di B7. Nah, di B7-nya juga berarti kita kasih keterangan wajib pajak ini biayanya segini, kita koreksi misalnya karena kan ada yang setengah, ada yang semua segala macam. Kira-kira kita kalau lihat itu udah langsung gitu. Nggak perlu nanya lagi gimana KKP itu kayak gitu, udah menggambarkan hitung-hitungannya, baik hitung-hitungannya dan segala macam itu udah jelas lah di situ tertulis semuanya gitu. Untuk pembahasan yang output sama PPN mungkin kita nanti ambil waktu di sesi kuliah selanjutnya ya, di minggu depan, walaupun nanti ada materi juga LHP, nanti kita bisa cepet sih kayaknya ya LHP sedikit. Nanti kita sambil pembahasan aja, mungkin nggak terlalu lama juga karena tinggal output ya. Itu aja sih kalau KKP. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa lewat WA ya, dilanjutin ya. Kalau materi karena memang soal kan terbatas ya. Di situ juga misalnya nanti di UAS atau apa ketemu soal ya, kalian artikan sesuai pemahaman kalian aja atas soal itu. Nanti bagaimana pemahaman itu diungkapkan di dalam KKP secara sejelas-jelasnya gitu loh. Itu aja. Atau ada yang mau nanya? Silakan. Saya izin stop share ya Pak. Ya. Makasih ya LD dan lain-lain. Kayaknya udah pada capek ya. Sudah waktunya istirahat. Nanti bisa kita lanjutin di WA ya kalau ada pertanyaan. Cukup. Kita doakan ya buat teman-teman yang sedang kurang sehat. Tadi juga ada beberapa yang japrik saya kurang sehat segala macam. Semoga cepat sembuh ya, cepat sehat lagi. Sama-sama. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan apa segala macam, jangan ragu-ragu ya. Teman-teman semua juga mungkin bisa bantu gitu. Itu aja kuliah kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita tutup dengan doa ya, Mas Malikul ya. Baik Pak. Baiklah, sebelum kita menutup kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan
manfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.